kembali di channel YouTube Ibu Irasri Wahyuni, Matematika kelas 7 SMP Negeri 1 Cisolok. Nah, adapun pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pecahan. Nah, bagian pertama yang akan kita bahas mengenai pecahan itu adalah mengenal bilangan pecahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, apakah itu pecahan? Pecahan itu merupakan bagian dari suatu keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, coba kalian lihat gambar di samping ini. Pernahkah kamu mengkonsumsi martabak secara bersama-sama? Nah, apabila martabak dikonsumsi oleh 8 orang dengan bagian yang sama besar, berapakah bagian martabak yang diterima oleh setiap orang? Oke, Ibu berikan gambarnya. Tring. Nah, ini gambar martabaknya kita bagi menjadi 8 nih. Kira-kira berapa bagian setiap orang menerima bagian martabaknya? Nah, dari sana kita akan mempelajari tentang pecahan. Nah, bagaimana bentuk umum pecahan itu? Yaitu adalah sebagai berikut, di mana A per B. Bentuknya seperti ini. A itu disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Nah, kita kembali lagi ke masalah martabak yang kita bagi menjadi 8 bagian. Misalkan kita bagi menjadi 8, maka setiap orang akan mendapatkan bagian martabaknya adalah 1/8. Bentuknya sudah sama ya, bentuk pecahan. Nah, 1 ini menandakan bagian potongan martabak yang diterima setiap orang. Dan 8 merupakan jumlah seluruh potongan martabak. Nah, 1 disebut pembilang dan 8 disebut penyebut. Jadi ketika kita membagi sesuatu, maka itu disebut dengan pecahan. Oke, itu bentuk umumnya. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk bilangan pecahan. Nah, pecahan itu ternyata ada beberapa bentuk. Yang pertama ada pecahan biasa, yaitu bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Berarti sama kayak tadi ya, sama kayak bentuk umumnya. Contohnya ada 2/4, 1/2, 5/7, dan seterusnya. Nah, contohnya nih, ada 2/4, maka 2 disebut dengan pembilang dan 4 disebut dengan penyebut. Nah, ternyata pecahan biasa ini dia memiliki syarat bahwa penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke bentuk bilangan pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Yaitu bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contohnya nih ada pecahan 5/4. Ini pecahan biasa, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran sebagai berikut. Nah, 5/4 artinya 5 dibagi 4. Berapa 5 dibagi 4? Yaitu 1, akan tetapi masih bersisa 1. Maka kita bisa tuliskan menjadi 1/4. Di mana 1 ini merupakan bilangan bulat dan 1/4 merupakan bilangan pecahan biasa. Nah, sekarang kita balik. 1/4 ini bisa kita hitung adalah sebagai berikut. 1 kita kalikan dengan 4, kita tambahkan dengan 1, maka menjadi 5/4. Nah, secara umum, pecahan campuran bisa kita tuliskan sebagai berikut. P/R. Dimana syaratnya bahwa R-nya itu atau penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Kita lanjutkan ke bentuk bilangan pecahan desimal. Pecahan yang desimal itu merupakan bilangan pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10
dan pangkatnya. Untuk menuliskan pecahan desimal, kita gunakan tanda koma. Contoh nih, Ibu di sini punya bilangan. Ini disebut dengan bilangan desimal karena dia ada tanda komanya. Kita baca ya, 214,124. Nah, 2 di sini dia bertindak sebagai ratusan, 1 bertindak sebagai puluhan, dan 4 bertindak sebagai satuan. Koma 124. Nah, 1 di sini dia bertindak sebagai 1/10. Kenapa 1/10? Karena pembagian suatu bilangan 10 dan pangkatnya. Kalau 2 berarti dia 1 per berapa? 1/100. Kalau 4-nya 1/1000 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, Ibu beri contoh nih. Contoh yang pertama ada 0,5. Ini merupakan bilangan desimal. 0 ini dia bertindak sebagai bilangan bulat, dan 5 dia bertindak sebagai bilangan penyebut. Bilangan penyebut di sini artinya bukan dia terletak di bawah gitu ya, tapi menunjukkan posisi dari desimalnya. Karena 5 ini ada setelah satuan, maka dia adalah 1/10, maka bisa kita tuliskan 5/10. Contoh yang kedua, 2,32. Nah, bisa kita tuliskan 2 ini adalah bilangan bulat, 3 ini adalah 1/10, maka menjadi 3/10, dan 2 ini adalah 1/100, maka kita tuliskan 2/100, maka penulisannya akan seperti ini. Oke, sekarang yang terakhir ada bentuk bilangan pecahan persen, di mana persen itu adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Lambang persen atau per 100 adalah sebagai berikut. Nah, ini lambang persen ya, harus kalian ingat. Contoh, 10%. Nah, di mana 10 ini merupakan pembilang dan tandanya itu adalah per 100. Kita ubah dia menjadi pecahan adalah 10/100. Ingat ya, 2% itu adalah berpenyebut 100. Oke, contoh lagi nih, ada 4/5. Ini pecahan biasa, kita ubah dia menjadi persen, tinggal kita kalikan saja dengan 100%, maka hasilnya adalah 80%. Bisa dipahami ya anak-anak sekalian? Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe YouTube channel Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.